tahun ketika meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah Al-Kubra, istri tercintanya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW di dalam melakukan perjuangan ini, di dalam segala hambatan, rintangan, maka Khadijah Al-Kubra lah yang senantiasa mendukung, mensupport, bahkan melindungi dari Rasulullah SAW. Itulah sikap dari Khadijatul Kubra kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Khadijah meninggal dunia, maka tentu Rasulullah SAW sangat terpukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa tidak henti-hentinya di dalam mendalami dari kepribadian budi pekerti Rasulullah SAW. Alhamdulillah, saat ini kita sudah masuk di dalam penjelasan tentang sirah nabawi atau perjalanan dari kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Tentu sebelumnya kita sudah membahas sedikit banyak tentang hadis-hadis yang telah didengar dari para sahabat dengan menceritakan dari kepribadian budi pekerti Rasulullah SAW. Dan banyak sekali hadis juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa saya tidaklah diutus melainkan dikarenakan untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari kesimpulan hadis tersebut bisa kita ambil petik bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, menyempurnakan dari akhlak-akhlak manusia menjadi manusia yang terbaik di kehidupan dunia yang sementara ini. Maka dari itu kita tidak henti-hentinya untuk mendalami dari kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki kurang lebih sirah nabawi dari tentangnya ketika Abu Talib atau pamannya Rasulullah SAW, yang pada saat itu beliau betul-betul membela dari Rasulullah SAW. Dan bahkan beliau telah mengumpulkan dari kaumnya, dari kabilah Bani Abi Manaf atau Abdul Qasim dan Abdul Muttalib bin Abi Manaf, semua dikumpulkan untuk meminta dari pembelaan atau dukungan mereka terhadap perlindungan kepada Rasulullah SAW, dan mereka pun menyanggupinya. Baik dia yang sudah beriman maupun mereka belum beriman atas apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak henti-hentinya mereka membela sehingga mereka telah banyak menerima tekanan-tekanan sebagaimana yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Lalu kemudian atas peristiwa tersebut maka jatuh sakitnya Abu Talib pada saat itu, sehingga dengan sakit tersebutlah menyebabkan dari Abu Talib telah meninggal dunia. Itulah yang menyebabkan meninggal dunia. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya Abu Talib ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang mengajak untuk pamannya mengucapkan dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun pada saat itu pamannya karena merasa juga ada suatu tekanan semestinya dari Abu Jahal dan para orang Quraisy yang berada di saat itu berada di dekat Abu Talib tentunya, maka dengan hal tersebut Abu Talib mengatakan kurang lebihnya, seandainya aku ini hendak ingin menyenangkan dari engkau wahai keponakanku, namun karena saya tidak mau dikatakan untuk karena rasa takutnya terhadap kematian, kurang lebih demikian, yang menyebabkan demikian hal tersebut, ia tidak mengucapkan dari dua kalimat syahadat tersebut lalu meninggal dunia. Karena pada saat itu Abu Jahal telah mengulang-ulang
apakah kamu mau meninggalkan agama dari nenek moyang atau agama dari Abdul Muthalib, begitu kurang lebihnya. Yang dia terus mengucapkannya, dan itu pun tidak hanya Abu Jahal. Ada seseorang namanya Rabi'ah, yang mana dia juga ikut campur andil di dalam mengatakan demikian juga. Sehingga dengan hal tersebut menyebabkan dari Abu Talib pun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kesedihan yang begitu luar biasa terhadap diri Rasulullah SAW. Sehingga ada hadis mengatakan bahwasanya Abu Talib itu akan masuk neraka, di neraka Jahannam, namun nerakanya neraka yang dangkal, yang maksudnya tidak paling dalam, karena dia ada andil di dalam membela dari agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam, demikian. Begitu juga ada hadis yang menceritakan tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini sudah jelas dia menentang dari Rasulullah SAW. Bahkan dia betul-betul tidak menyukai dari Rasulullah SAW. Namun karena di dalam sebuah hadis Bukhari mengatakan, karena Abu Lahab ini ia memiliki kegembiraan yang begitu sangat terhadap lahirnya baginda Rasulullah SAW, maka dengan atas sikap demikian, ia pun di masa hari kelahiran Nabi, dia pun mendapatkan keringanan di dalam siksa. Wallahu a'lam. Maka dengan hal tersebut tentunya tidak bertentangan juga jika Abu Thalib pun dinyatakan oleh Rasulullah karena ia banyak sekali melindungi atau menjaga dari Rasulullah. Wallahu a'lam. Namun ada ayat Al-Quran yang telah Allah turunkan bahwasanya yang mafhumnya kurang lebihnya bahwa atas pemberian petunjuk itu atas kehendak Allah, dan Allah lah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk seseorang tersebut. Wallahu a'lam, demikian kurang lebihnya. Dan saat ini kita sudah melewati dari kisah Abu Talib ketika meninggal dunia. Tentunya kita masuk ke tahap yang berikutnya. Ketika Abu Talib telah meninggal dunia, telah menyusulnya ibunda kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yaitu beliau mengalami meninggal dunia. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, alangkah baiknya kita memohon kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar memberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan kepada diri kita terutamanya, dan orang-orang yang berada di sekitar kita yang ada hubungan dengan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebaikan keberkahan sebagaimana keberkahan Rasulullah SAW melalui surat yang mulia, yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari cerita lanjutan dari meninggal dunianya Abu Talib, maka telah menyusulnya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah telah menyusul ke rahmatullah atau meninggal dunia juga. Kira-kira 2 atau 3 bulan dari setelah meninggal dunianya Abu Talib, Ummul Mukminin, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Khadijatul Kubra, Khadijah al-Kubra, telah meninggal pula, yaitu telah meninggal dunia pula. Tepatnya pada bulan Ramadan, pada tahun ke-10 dari nubuah atau ke-10 dari kenabian. Pada usia 65 tahun, sementara usia beliau saat itu 50
tahun. Khadijah termasuk salah satu nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa mendampingi selama seperempat abad, menyayangi beliau dikala beliau susah atau resah, melindungi beliau pada saat-saat yang tentunya kritis, menolong beliau dalam menyebarkan dari risalahnya, bahkan mendampingi dari beliau dalam menjalani suatu jihad yang tentunya jihad tersebut amatlah berat. Rela di dalam menyerahkan diri, harta, ke segalanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda tentang dirinya, yaitu tentang diri Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Dia dinyatakan bahwa dia beriman kepadaku di saat-saat orang semuanya mengingkari. Dan membenarkan aku selagi semua orang mendustakan diriku, mendustakan aku. Menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau di dalam memberinya. Atau beliau ini menyerahkan seluruh hartanya selagi orang-orang banyak tidak mendukung, tidak memberi hartanya bahkan kepada Rasulullah. Dia memberi hartanya kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkanku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikan anak kepadaku. Maksudnya seluruh istri Rasulullah SAW tentunya mereka tidak memiliki anak dari Rasulullah SAW. Hanya saja yang memiliki anak adalah Khadijatul Kubra. Beliau telah memiliki anak dari Rasulullah SAW kurang lebih yaitu 7 orang. Yang pertama, yang 3 dari wanita, 7 anak, 3 dari wanita, 4 dari laki-laki. Kurang lebihnya laki-laki bernama Qasim, Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina. Qasim, Ibrahim, ya ada lagi, mungkin saya lupa namanya, dan anak wanitanya Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan menemukan dari nama putri beliau maupun putra beliau. Yang sering kita dengar tentunya Qasim, Ibrahim, Abdullah, Qasim, Ibrahim, satu lagi, ya kurang lebihnya demikian namanya. Semoga kita diberikan ingat kepada risalah Rasulullah bahkan putra-putranya, dan istri Rasulullah pun ada kurang lebih 11 atau 9, itu kurang lebihnya. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam suatu Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Jibril telah mendatangi dari baginda Nabi Muhammad SAW, seraya ia berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk pauk ataupun makanan ataupun minuman. Jika dia datang, sampaikanlah salam kepadanya dari Rabb-nya. Masya Allah. Allah telah menitipkan salam melalui Jibril kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah, yaitu rumah di surga,
yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan. Di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan. Capek-capek tidak ada lagi. Di surga tuh memang tidak ada yang gembira dikaget-kagetkan dengan kegembiraan. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau sifatnya capek itu namanya seperti di dunia. Memang kenikmatan yang tidak pernah dilihat di dunia. Begitulah kurang lebih surga. Duka yang telah menumpuk atau bertumpuk-tumpuk. Dua peristiwa ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlampau panjang atau terlampau lama, sehingga telah menorehkan perasaan duka dan lara di dalam hatinya Rasulullah SAW. Belum lagi cobaan yang dilancarkan dari kaumnya. Karena dengan kematian keduanya, mereka pun semakin berani di dalam menyakiti dan mengganggu dari Rasulullah SAW. Mendung menjadi bertumpuk-tumpuk, sehingga beliau hampir saja putus asa di dalam menghadapi mereka. Untuk itu beliau pun telah pergi ke Taif. Jadi karena telah meninggal dunianya Khadijah ini adalah wanita yang berpengaruh juga, teman-teman. Khadijah ini memiliki pengaruh yang kuat juga di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Dan tentunya dengan hal tersebut juga membuat dari orang-orang Quraisy pun enggan di dalam menyakiti Nabi. Walaupun mereka juga menyakiti Nabi. Namun pada saat meninggal dunianya Khadijah, setelah meninggal dunianya Abu Thalib, tentu menyebabkan hati Rasulullah SAW sangat berat di dalam menerima, terjadinya suatu problem masalah ini. Karena kalau bahasanya menerima, tandanya Rasulullah bisa jadi tidak terima dengan suatu qada dan qadar. Jadi ini suatu yang terjadi oleh Allah, yang sudah yang terbaik oleh Allah, itu pun namanya Rasulullah SAW wajar. Karena beliau adalah manusia seperti kita juga, memiliki perasaan cinta, perasaan yang tentunya kasih sayang, begitu juga. Sehingga ketika terjadinya meninggal dunia oleh Abu Thalib, yaitu pamannya, kemudian disusul oleh istri tercintanya, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, itu menyebabkan bertumpuk-tumpuk dari mendung yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, karena sangat sedih dengan kejadian tersebut. Sehingga dengan hal tersebut menyebabkan Rasulullah SAW berjalan untuk mendakwahkan lagi kepada kabilah Taif, yaitu kepada orang Taif, pergi kepada Taif dengan harapan, yaitu setitik dari harapan mereka berkenan di dalam menerima dari dakwah, atau minimal mau memberikan suatu, melindungi dan mengulurkan pertolongan dalam menghadapi dari kaum-kaumnya. Sebab beliau tidak lagi melihat seorang yang tentunya bisa membantu dan perlindungan dan pertolongannya. Tetapi mereka menyakiti beliau malah secara tajam atau secara kejam, yang justru tidak pernah dilakukan, yang tidak pernah tentunya beliau alami sebelum itu, melainkan sebelum itu dari kaumnya. Maksudnya kaumnya tidak pernah menyakiti sedemikian rupa. Namun ketika di Taif ini betul-betul mereka di luar dari sikap orang-orang Arab. Bahkan diceritakan dalam suatu riwayat, mereka karena Taif ini posisinya mereka berbukit-bukit, jadi di bawah mereka perumahan seperti bukit-bukit. Nah, sehingga mudah sekali untuk menyakiti dari Rasulullah melalui dari jalan-jalan yang tentunya diserbangi di bawah antara bukit-bukit. Kurang lebihnya demikian. Mereka bahkan mengajak
untuk anak-anaknya melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab, yaitu melempar dari batu, melempar dari kotoran-kotoran unta dan lainnya, bukan dari orang tuanya saja, dari bahkan anak-anak mereka pun telah mereka perintahkan atau mereka suruh melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh kaumnya Rasulullah SAW sendiri. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW mendakwahkan, yaitu perintah Allah atau ajakan di dalam agama Allah ini kepada orang-orang Taif. Apa yang tentunya beliau alami di Mekah justru dialami oleh para sahabatnya. Hingga sahabat karib beliau, Abu Bakar As-Siddiq, berniat untuk hijrah dari Mekah. Maka dia pergi hingga titik di Barkil Ghamam. Tempat yang ditunjukkan adalah yaitu Habasyah. Alhamdulillah, maaf teman-teman, sahabat, semuanya kita terhenti karena ada azan dikumandangkan maupun mengerjakan sholat. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan dari cerita tentang bagaimana duka Rasulullah SAW yang beliau alami tentunya secara tumpuk menumpuk. Karena pertama meninggalnya Abu Thalib, kemudian juga meninggalnya ibunda kita Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan tentunya beliau mendakwahkan ajakan agama ini yang beliau sampaikan untuk menjadi rahmat lil alamin kepada orang Taif. Namun apa yang diterima oleh beliau sebaliknya, yaitu orang-orang Taif pada saat itu melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Bahkan tidak pernah beliau mengalami dari hal tersebut sebagaimana di kaumnya, yaitu di orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy pada saat itu. Tentunya apa yang dialami oleh beliau di Mekah juga telah dialami oleh para sahabatnya. Itu sahabat-sahabatnya. Hingga sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berniat untuk hijrah dari Mekah yaitu ke Habasyah. Namun akhirnya dia kembali lagi setelah mendapat jaminan perlindungan dari Ibnu Dahunah. Menurut Ibnu Ishaq, setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang Quraisy tentunya semakin bersemangat untuk menyakiti dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Abu Qasim masih hidup. Sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati beliau lalu menaburkan dari debu di atas kepala beliau. Jadi ketika Abu Thalib tidak ada lagi, bahkan Khadijah Al-Kubra pun tiada, bahkan orang-orang Quraisy pun berani di dalam menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengambil debu dan menaburkan kepala Rasulullah SAW. Beliau masuk ke rumah dan debu-debu itu pun masih berada di kepala, yaitu memenuhi dari kepala beliau. Lalu salah seorang putri beliau, yaitu tentunya bangkit untuk membersihkan dari debu-debu itu sambil dalam keadaan menangis. Beliau pun bersabda kepadanya, "Tak perlu engkau menangis, wahai putriku, karena Allah akan melindungi dari bapakmu." Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada putrinya. Kurang lebih di dalam suatu sirah mengatakan putrinya yaitu Fatimah yang membersihkan. Wallahu a'lam. Pada saat-saat seperti itulah beliau juga telah bersabda, "Aku tidak pernah menerima dari gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Thalib pun meninggal dunia." Maksudnya ketika Abu Thalib
Al-Muttalib telah meninggal dunia, maka siksaan ini yang menyebabkan dari Rasulullah SAW sangat merasakan dari apa yang dilakukan oleh orang Quraisy pada saat itu. Karena penderitaan yang senantiasa bertumpuk-tumpuk yang dialami oleh Rasulullah SAW tentunya juga dialami oleh para sahabat pada tahun itu, maka beliau pun menyebutkan sebagai Amul Husni, yaitu tahun duka cita. Tahun duka cita. Amul Husni yaitu tahun dari duka cita. Sehingga julukan itu pun terkenal disebut di dalam suatu sejarah. Itu tahun ketika meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah Al-Kubra, istri tercintanya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW di dalam melakukan perjuangan ini, di dalam segala hambatan, rintangan, maka Khadijah Al-Kubra lah yang senantiasa mendukung, mensupport, bahkan melindungi dari Rasulullah SAW. Itulah sikap dari Khadijatul Kubra kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Khadijah meninggal dunia, maka tentu Rasulullah SAW sangat terpukul. Dan bahkan disebutkan pada sejarah pun ini adalah tahun duka cita karena terjadinya setelah meninggal dunianya Al-Muttalib, maka meninggal dunialah Khadijah Al-Kubra. Wallahu a'lam. Demikianlah kurang lebihnya bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan atau menegakkan, yaitu tentang makarimil akhlak atau menyempurnakan akhlak, atau menjadi dari rahmatan lil alamin, manusia yang bersikap rahmat sebagaimana yang dicurahkan Allah rahmatnya melalui junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin saya minta maaf ada terhambat kajian kita sedikit banyaknya karena telah datangnya waktu sholat, dan tentunya kita melakukannya karena itu suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita melanjutkan kajian kita. Mungkin saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada terhambat dengan suatu hal tersebut, karena kita ini tidaklah bisa mendapatkan suatu anugerah, manfaat, keberkahan yang begitu banyak melalui sejarah Rasulullah SAW ataupun keteladanan Nabi tanpa kita juga sedikit banyaknya, walaupun banyak dari diri kita kekurangannya, kita bersikap kepada suatu bimbingan Rasulullah tentunya untuk melakukan suatu perintah-perintahnya Allah. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini saja kita kajian kita, dan insyaallah berikutnya kita akan membahas kurang lebih Rasulullah SAW menikah dengan Saudah, karena Rasulullah SAW sangat tentunya juga mencintai Khadijah. Tentunya banyak sekali sejarah-sejarah juga mencatat di berbagai riwayat jika bertamu seseorang yaitu temannya Khadijah radhiyallahu anha di kala kecil maupun di kala masa hidupnya, maka Rasulullah SAW sangat takzim, sangat memuliakan. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap Khadijah, yang bagaimanapun keadaan Rasulullah pada saat itu, dia mensupport atau menolong dari Rasulullah SAW. Semoga dengan cerita yang singkat yang kita dengarkan ini tentang yaitu tahun duka citanya Rasulullah SAW telah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, yang menyusul tentunya dari Al-Muttalib, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, bila ada kekurangan berikanlah komentar-komentar yang positif, dan jika kalian merasa video saya bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga tekan dengan like untuk mendukung dari video saya. Jika ingin mendapatkan notifikasi, saya persilahkan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.